Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi jumpa wabarakatuh. lagi di Public Lampung TV. Selamat datang di tema kita hari ini yaitu tentang trading, platform, dan milenial. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari Mitu, Pak Siap. Putra, yaitu adalah salah satu tokoh di mana perusahaan ini sangat hit di Lampung khususnya, bergerak di bidang trading. Kemudian nanti secara detail beliau akan bercerita banyak seperti apa tentang trade, platform, dan generasi milenial sebagai supportnya. Selamat Siap, datang Pak Putra di studio kita. siap. Terima kasih Pak Ari atas undangannya, di acara podcast-nya ya dari Publik Lampung TV. Ya, benar. Jadi Acara perdana nih buat kami PT Mito Lampung, kami juga sangat bahagia nih khususnya buat Pak. buat saya sendiri juga. Alhamdulillah kami Iya. udah nyurati berkali-kali ya teman-teman ya. Iya, Akhirnya direspon heeh, dan alhamdulillah mau datang nih. iya Karena alhamdulillah. begini teman-teman ya, Mhm, khususnya anak-anak milenial ya, kita banyak banyak hal yang memang harus kita luruskan dan kita sampaikan informasinya yang bagus, yang betul valid betul. gitu. Iya, Jadi jangan sampai ada noise information yang sebenarnya teman-teman juga punya kemampuan di bidang investasi, mhm. rupanya karena ngelihat banyak berita-berita miring, Negatif ya? murah banget. Nah, akhirnya Iya, malah betul. jackpot gitu kan, zonk, akhirnya traumatik. Mungkin Betul betul seperti itu betul. sih. Jadi Pak Putra ada banyak hal yang nanti izin saya akan pengen tanya-tanya dikit sih. Siap siap siap. Nanti pasti jelasannya banyak gitu Ya, kan. yang penting masih seputaran tentang perdagangan Ah, berjangka. tentu dong Ya Pak, sesuai tema ya kita malam betul. ini ya. Jadi Iya. yang pertama adalah tentang sejarah mitu sih Pak. Mhm. Jadi Pak Putra mungkin bisa menjelaskan secara singkat dan jelas sebenarnya mitu itu perusahaan seperti apa, bergerak di bidang apa, dan Mhm informasi mhm. bisnisnya seperti apa. Iya iya iya. Gimana Pak Putra? Sebenarnya PT Mito Area Computer ini salah satu perusahaan pialang berjangka yang, legal secara apa namanya, dari Bapepti. Ini salah satu karena banyak perusahaan pialang yang legal ya di Iya iya. Indonesia. Karena mungkin masyarakat di Indonesia, khususnya di Lampung, belum banyak memahami tentang perusahaan pialang. Apa itu Iya pialang kan mungkin belum banyak yang paham. iya. Tapi pialang itu sebenarnya perusahaan perantara, penghubung antara masyarakat, orang yang ingin bertransaksi ataupun berinvestasi di dunia pialang atau di dunia perdagangan berjangka secara online. Nah, Oh, kalau oke untuk oke. Mito sendiri berdiri sejak tahun 2005. 2005? Ya, kalau Wow, kantor pusatnya di Jakarta ya, di Gedung UOB lantai 41. iya. Jadi sejarah Mito ini sudah cukup panjang, cukup lama, artinya kita udah berkompeten di bidang ini atau expert di bidang ini, khususnya di bidang perdagangan berjangka ya, Iya itu sudah cukup lama. Dan produk-produknya pun cukup banyak yang kita transaksikan ya, iya. enggak hanya produk yang familiar di masyarakat, tapi produk-produk yang memang umum ya di dunia ditransaksikan itu ada di PT Mito. Oh iya. Ya, Oh, luar biasa gitu. ya. Dari 2005 guys. 2005 kita ya. Lama banget, udah senior banget ya di bidang itu ya? Iya, ya cukup lama untuk sebuah perusahaan pialang PT Mito kita memang udah cukup lama. Cabang kita juga udah ada 8 9 cabang seluruh 9 Indonesia ya, seluruh iya. Indonesia? Oh. Heeh, Oh, luar biasa ya. betul. Kemudian untuk pola bisnis sih, Pak. Mhm, Jadi sebenarnya saya juga termasuk yang memang belum paham banget ya. Pola iya. bisnisnya seperti apa sih sebenarnya perusahaan pialang berjangka seperti itu? Sebenarnya pola bisnis di perusahaan pialang itu ya basic-nya sebenarnya transaksi ya, Oh, transaksi transaksi online ya? di bidang perdagangan berjangka komoditi. Jadi yang ditransaksikan itu nilai kontrak sebuah produk, sebuah nilai mata uang, produk komoditi. Jadi, Iya. nilainya aja, nih nilai pasar dunia atau pasar global ini berapa nih. Nah, Oh, kita oke. transaksiin gitu. Jadi bukan acuan yang di market Indonesia, bukan, tapi Oh, iya iya. market global. Iya. Nilainya berapa nih, untuk komoditi kita memang ada beberapa komoditi, contohnya Iya. komoditi emas dan juga perak yang ditransaksikan. Ada juga Oh. minyak bumi. Oh, iya. Jadi produk-produknya cukup bervarian. Untuk mata uang pun ada 16 mata uang yang kita transaksikan ya, Oh. termasuk indeks saham gabungan. Nah, jadi Ah. mungkin masyarakat kan nggak banyak tahu tentang perdagangan jangka itu apa aja produk-produknya. Iya, betul Mereka betul. taunya mungkin trading forex, istilah-istilah seperti itu kan. Taunya Bener banget tuh. transaksi-transaksi mungkin trading emas ya. Iya. Sebenarnya banyak varian produknya, termasuk indeks Ah. saham gabungan yang tadi saya sebutkan. Iya. Ada 3 yang ditransaksikan di PT Mito, ada indeks saham dari Hang Seng dari Hong Kong, Oh, kemudian ya? indeks saham Nikkei dari Jepang, dan juga ada Kospi dari Korea. Jadi Oh. variannya sebenarnya banyak, cuman masyarakat kan nggak banyak tahu Iya, tentang bener bener produk-produk bener. tersebut. Yang mereka tahu, yang familiar mungkin ada istilah trading forex atau emas. Memang Iya. primadona kita di PT Mito itu memang transaksi yang di komoditi emas. Karena Oh. mungkin
di masyarakat, khususnya masyarakat yang awam atau di daerah, itu lebih familiar, lebih mudah Oh, lebih hits lah dicerna, ya? lebih hit ya, Iya, mudah dibandingkan diinget gitu kan? dibandingkan forex, apa itu forex kan nggak ngerti orang. Yang Iya, betul. taunya, kalau emas ya mudah diingat masyarakat. Oh. Kenapa? Namanya emas nggak ada nilainya akan jatuh rendah ataupun hilang Oh nilainya. iya, betul betul. Tapi lebih condong pergerakannya walaupun turun mungkin nggak terlalu banyak, kebanyakan Nah. naiknya. Oh, banyak kan Nah, naiknya. makanya masyarakat lebih condong investasi emas, walaupun mungkin investasi emasnya berupa emas fisik. Nah, Oh. kalau di kita investasinya emasnya itu bukan emas fisik, tapi nilainya yang saya bilang tadi di awal. Ya. Jadi nilai kontrak emasnya berapa sih, tinggal kita transaksi dengan keuntungan sekian udah bisa dijual. Ataupun Oh. targetnya sih pribadi Iya iya. masing-masing. Karena kita Sebenarnya nggak sebenarnya kalau kita memang mau, mhm, paham di situ memang kita butuh pendampingan yang serius ya. betul. Jadi, kalau khususnya di Metu juga ada program untuk pendampingan seperti itu ya? Betul, itu salah satu tujuan kami, mungkin visi visi kami ya atau misi kami. Jadi kita Ya, mengedukasi masyarakat oke. untuk tentang perdagangan berjangka. Jadi setiap pialang mungkin ada ya, ada mentor ataupun ada pendamping untuk Iya. membantu masyarakat supaya kalau yang mau berinvestasi ataupun mau berbisnis ataupun mau bertransaksi di bursa, dia tahu kapan Mmm. masuk pasar. Istilahnya masuk pasar Oh. itu maksudnya dia enter market atau beli. Nah, kapan. Jadi Oh. ada ketentuan nggak asal-asal juga karena di bidang transaksi di bursa itu high risk dan high return. Oh, Nah, iya jadi sih. kita harus paham itu dulu juga. Itu semacam signal lah ya? Jadi Ya, misal, di betul. hari-hari tertentu kapan harus saya masuk atau Heeh keluarnya heeh, iya, diberikan arahan ya? benar. Jadi Jadi apalagi kalau di Mito ya, kita kan ada beberapa manajer, iya, kemudian bagian analisa memang memang punya kemampuan atau punya apa ya istilahnya, expert di mhm. bidang ini. Jadi mereka bisa menganalisa kapan waktu beli, kemudian waktu jualnya itu bisa kita Oh, bantu itu untuk seluruh seluruh customer kita akan informasikan seperti itu? pasti karena Oh, kita enak ya? ada edukasi. Jadi tingkat risknya sebenarnya rendah ya kalau ngikutin arahan ya? Sebenarnya, karena dalam perdagangan di bursa itu kita harus paham dulu yang istilah namanya money management, kemudian Money risk management, risk management. Jadi risk management. Oh, semuanya ada di kita. iya. Kita ada namanya risk management, artinya membatasi resiko. Artinya Oh. resiko nggak bisa dihilangkan. Resiko Oh, apapun betul di dunia betul. ini nggak ada yang bisa hilang, Iya. tapi bisa dibatasi atau Oh. diminimalisir. Nah, seperti itu. Itu Iya kurang iya. lebih. Memang beberapa kali sih Mhm, ya, ya guys ya, jadi beberapa rekan saya juga sempat bermain di bidang seperti ini dan iya iya. memang, eee, apa ya namanya, nafsu gitu. Dia bicara Betul. tentang nafsu, saya bilang, "Apa itu nafsu?" Saya bilang. Jadi apakah, libido atau Iya. apa, kan saya agak kurang Iya ke iya. arah kata beliau, Mhm, ya ada signal yang iya, diberikan, betul. kemudian ada juga ambisi yang Yang diinginkan oleh diinginkan. player lah gitu. Iya. Mungkin menurut Pak Putra seperti apa itu maksudnya kayak gitu? Sebenarnya apa ya, nafsu itu ya manusiawi lah ya. Iya, untuk Nah, menang gitu loh, oh iya dapat, betul, wah gue great ya, gue dapat banyak nih betul. gitu kan, Kalau saya selalu nyebutin greedy lah, nafsu atau greedy, serakah ya. Tapi ah, serakah ya? saya nggak bisa ini setiap klien kita ya Iya iya, sebut itu karena memang transaksi di kita memang hak semuanya di klien. oh iya Karena iya betul, pada saat mereka masuk ke dunia investasi, user ID, password, kemudian tentang wewenang untuk transaksi itu semua sepenuhnya klien yang pegang. oh gitu, Nah, Mito oh, itu hanya mengarahkan, ngasih sinyal tadi yang disampaikan, mhm kemudian mhm, ngasih informasi, iya, kemudian edukasi sama menyampaikan peluang-peluangnya. Artinya peluang ini, oh, peluang untuk naik atau turun itu di area harga-harga berapa. Nah, itu oh eksekusinya nanti di klien sendiri. Dia mau oh, ambil atau enggak itu sebenarnya hak klien. oh Makanya hak-hak khusus ya? iya, karena makanya kita kita bilang itu kita nggak pernah namanya menjanjikan fixed income atau hasilnya persekian-sekian nggak ada. Oh, Karena oke yang oke oke, menentukan hasil itu nanti klien sendiri. Mau berapa banyak dia transaksi, mau berapa besar modal yang dia masukkan, itu iya, nanti hak klien, oke ya, jadi gitu. pesan penting ya, no Iya, greeding, jangan serakah, betul. Karena jadi iya biasanya nih ya, ini pengalaman saya juga ya sebagai, wakil pialang juga bahwa iya, nasabah itu pada saat transaksi merasa sudah ada hasil nih, iya, mungkin ada coba-coba, cobalah ini tadi saya udah bisa. Nah, ah, kadang-kadang nggak itu kan di luar arahan kan. oh iya iya iya, Iya, improve improve, improve, habis ya. itu fales. Nah, itu dia. Itu yang Oke. saya bilang tadi greedy tadi kan. Iya iya Nah, iya. tapi memang nggak Ada juga ya tipikal yang kayak gitu ya? ada Oh. banyak, tapi memang nggak Iya. semua. Itu hanya beberapa contoh aja ya. Oh iya? Nah nah tugasnya kami sebagai pihak pialang itu sebenarnya ya mengerem itu tadi. Nah, Oh. selain mengerem kemudian mengasih arahan, artinya kalau saya sih begini, setiap hari transaksi yang penting konsisten. Heeh. Nah, konsisten profit atau hasilnya. Iya. Saya nggak bisa menghilangkan resiko.
saya nggak bisa menghilangkan resiko misalnya terjadi misalnya analisa salah. Iya, Nah, betul. itu bisa terjadi. Makanya Oh, ada namanya manajemen resiko, iya, pembatasan resiko tadi kalau misalnya, analisanya salah. iya. Tapi untuk mengembalikan lagi ya, hari itu ya hari yang sama pun kita bisa, tinggal nanti kasih sinyal yang baru atau yang Oh, valid, iya, iya. gitu. Ya sebenarnya ya, kadang ini ya Mhm mungkin ya mhm, termasuk teman-teman saya juga ya, iya. serakahnya itu Bro, aduh gitu kan. Udah dapet Ya, 100 juta, ah, iya. pokoknya 200 juta habis itu Nah, kalah. Nanti ketemu betul ke sini ngadu gitu. betul. Nah, akhirnya hari ini datang expertnya, jangan ngadu ke saya, kan saya nggak Iya, begitu paham gitu. Terus berikutnya kita bicara tentang penipuan mhm, berkedok trading. Nah, iya, itu kan lagi hits nih secara nasional ya, Pak betul. Putra. Iya, Jadi ada beberapa yang memang, dia investasi, bahasa mereka investasi lah ya, kalau yang kita betul. lihat di YouTube itu ada iklannya kan ya, Heeh, iya. ada yang iklannya rambut miring gitu kan dengan 100 ribu akhirnya profit segala Iya iya, macam. Ya akhirnya banyak yang memang ditindak oleh kepolisian ya. kepolisian, Jadi, benar. memang itu abal-abal dan Mhm memang mhm. banyak menimbulkan masalah. Itu seperti apa menurut Pak Putra? Eee, Gini sebenarnya, itu sebenarnya hal yang sudah lama ya, Iya, iya. saya nggak bisa menyebutkan merek ataupun perusahaan tertentu, cuman Iya, iya. hal ini bukan hal baru ya di dunia transaksi online ataupun trading ya. Iya, Karena memang dari dulu memang sudah ada ya, hanya iya. tindakan ataupun, dari yang berkompeten di industri ini itu mungkin belum ada. Nah, Oh, iya, mungkin iya, lagi iya. marak-maraknya pas mungkin ini udah kayak, apa namanya, salju ya, gulungan salju, Iya. udah memuncaknya ini, Oh. mungkin. Makanya sampai ke blow up sampai sekarang ya, akhirnya memang yang terdampak kami yang resmi, yang Oh iya, memang benar, legal, benar, benar. kena dampak Iya. karena bahasanya, dibungkus dengan trading. Nah, Bener, itu. gitu. Banyak kawan Jadi juga banyak, itu Pak betul. Putra. Jadi Heeh. dia pengen menang banget modal 100 ribu deposit gitu Iya kan. iya. Kalah, Heeh. deposit lagi, Nah, menang. lagi. Gitu-gitu Heeh, terus. iya. Akhirnya mungkin ya traumatik dan dia akhirnya menjelaskan ke teman-temannya bahwa semua trading itu adalah Sama. sama. Nah, Nah, itu yang iya. bahaya kan. Makanya ini Heeh. khususnya teman-teman milenial ya. Betul. Jadi khususnya Mitu Mhm. yang di Provinsi Lampung membuka pintu lebar di Betul. kantornya untuk berdialog, untuk mempelajari sebenarnya Betul. trading seperti apa. Free, guys. Free, Anda iya. boleh ke sana, dialog, kemudian memahami pola-pola bisnisnya seperti Iya, apa. betul. Kemudian kita bicara tentang milenial dan investor. Mhm. Menurut Pak Putra di Provinsi Lampung nih khususnya Mhm mhm. seperti apa tuh milenial dan investor kita? Lampung ini sebenarnya cukup cukup strategis ya Tuh, untuk dunia investasi. Kenapa? Karena gerbang Sumatera, apalagi semenjak semenjak tol dibuka, betul. itu luar biasa ya Lampung ini. Orang luar masuk ke Lampung, investasi di Lampung itu banyak banget udah Iya, sekarang iya. ini. Bahkan salah satu penyumbang devisa tertinggi di Indonesia, Oh, Lampung luar ini. Iya, biasa ya. itu yang saya dengar Iya, apa benar, dapat benar. informasinya. Ah, Kenapa? Karena memang, sasaran utama di Sumatera ya masuk Lampung. Mau nggak ah, mau orang investasi ke Sumatera, masuk Lampung dulu, lihat potensi di Lampung kan. benar, benar. Nah, untuk dunia investasi khususnya dunia, perdagangan berjangka komoditi ya memang cukup menjanjikan sebenarnya. Tinggal kita masyarakat Lampung ini mau mengerti dan memahami edukasi, siap Iya, diedukasi iya, tentang bisnis di perdagangan berjangka itu seperti apa. iya. Jadi nggak terjerumus dengan hal-hal yang memang yang salah Ah, ataupun mungkin yang benar. investasi bodong yang Oh banyak iya, saat ini lagi marak ya. Jadi ya, salah satu tempat tempat untuk belajar, kemudian untuk edukasi, kemudian iya. untuk, memahami tentang dunia transaksi perdagangan berjangka ini ya PT Mito Area Computer yang ada di Iya, Lampung. betul ya. Iya, Jadi buat teman-teman milenial nih dan investor ya langsung aja mhm, ke Mito, main betul. ke sana, kita dialog, ketemu Iya, rekan-rekan yang memang expert dan profesional di bidangnya. Terus satu hal lagi kita bicara mhm, tentang robot trading nih. mhm, Ini kan di beberapa tahun terakhir hits ya dan betul. sebenarnya banyak korbannya juga sih ya. Makanya saya mau dengar Iya persepsi iya iya. langsung dari yang expert di bidangnya menurut Pak Putra robot trading nih. Apaan sih ini? Gitu kan. Waduh, robot trading ya? Sebenarnya istilah robot trading itu, eee, apa ya, kalau menurut saya sih nggak ada ya istilah Oh robot iya, trading. Yang ada itu, apa namanya, semacam sistem. sistem. Nah, sistem yang memang kalau bahasa kami itu istilah copy trade. Copy trade. Nah, copy trade itu artinya, kita udah ada sinyal nih untuk Ya, posisi beli misalnya. iya. Nah, itu di-copy ke semua peserta atau anggota dari,
si yang ikut investasi tadi. Ya. Jadi sama. Nah, permasalahannya jadi bermasalah itu karena nilai investasi setiap orang ini kan beda-beda, nggak Oh, iya sama. iya, benar benar. Jadi pada saat yang memang investasi besar, pada saat harga berubah atau berbalik, Ya. dia masih aman-aman saja. Tapi bagi Heeh. yang investasi kecil mungkin ya itu tadi yang hilang habis. Oh, iya iya Karena iya. memang nggak bisa pasti yang saya bilang tadi di awal bahwa bisnis trading ini high risk dan high return. Betul betul Jadi kita betul. nggak bisa memastikan itu pasti untung, nggak ada Iya yang kayak iya. gitu. Berarti Ada sebenarnya robot trading resikonya juga malah lebih tinggi ya? iya, karena Karena mereka menjanjikan fix itu. Ya, oh, yang saya iya dengar iya. kan misalnya per hari 1%, itu kan Iya fix berarti kan. iya. Nah, kerja nggak kerja, Dapat nanti segitu? robot kerja sendiri istilahnya, Iya. bekerja sendiri, dapat 1% dari modal. Iya. Nah, ya sebenarnya itu, udah lama ya, tapi ya mungkin masyarakat tergiur dengan iming-iming yang Iya. fix-nya Bunyi tadi. fix-nya Iya, itu yang 1% per hari. resikonya seperti terkesan hilang gitu ya? Benar, karena nggak ada kalau kalau bahasanya nggak ada resiko, 1% per hari berarti kan nggak ada Iya betul resiko. kan resikonya semacam Semen hilang gitu kan? Iya, sementara kita di perdagangan berjangka ini nggak ada itu, saya bilang di awal tadi, Iya, resiko nggak bisa dihilangkan, tetap ada, iya. tapi diminimalisir. Iya Nah, betul. gitu. Iya Itu luar sih biasa kalau ya. misalnya Jadi tentang mengenai robot ya, eee, betul, sebenarnya ya resiko semua tetap ada sih ada. ya. Semuanya tinggal dari kitanya juga memahami arahan dan pola dari rekanan yang kita tunjuk Iya, nih. Salah satunya benar, mungkin Mito yang memang expert di bidangnya dengan beberapa masukan yang memang valid ya. Jadi mhm, kita akan punya proyeksi lebih safe lah Pak ya, benar, memang betul. seperti itu. Kemudian kita bicara tentang kemarin ada beberapa program Mito Mhm, yang sempat kami ikuti ya Pak ya. siap, Jadi ada tur kampus, kemudian mhm. ada beberapa turnamen ya saya lihat ya. Ya, Nah, jadi itu kan turnamen lebih kontes trading. kontes Ya, trading, betul ya. Jadi sebenarnya itu kan khususnya anak-anak muda yang ada di Provinsi Lampung nih, mhm, ikut gitu kan, ikut tur kampus, kemudian betul, ikut, eee, kontes. mhm, Banyak hal positif yang bisa didapatkan ya, khususnya iya. di bidang teknologi dan bisnis. Itu memang programnya MITO atau seperti apa itu, Pak Putra? Ya, kalau acara-acara Road to Campus itu sebenarnya memang kita buat program ya. Oh iya? Program ini tujuannya untuk mengenalkan ke masyarakat, khususnya mahasiswa untuk Road to Campus. Ya Mahasiswa yang mungkin nanti sasarannya yang baru selesai kuliah, kemudian ya mau nyari pekerjaan ya. di bidang pialang, ya kita menyediakan itu. Itu Oh, tujuannya iya sebenarnya iya. sasarannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang Iya. ingin nanti setelah selesai kuliah, selesai belajar, mau kemana nih? Nah, kan Oh, itu. iya. Nah, kita jadi mengenalkan tentang tentang pialang atau perdagangan berjangka ke masyarakat, khususnya ke Oh. mahasiswa. Itu sih salah satu tujuan kenapa dilakukan untuk kampus. Oh, iya Kebetulan iya. memang perdana ini ya, Oh, iya jadi iya memang iya iya. nanti untuk yang akan datang memang akan dilakukan terus-menerus. Wih, mantep Ya, banget mudah-mudahan tuh. semakin dikenal masyarakat luas, terutama kalangan mahasiswa, Iya, karena memang bener. kita tujuannya ke milenial. Yap. Iya. Selain nantinya mereka bisa belajar tentang dunia perdagangan berjangka, siapa mungkin juga mereka bisa jadi investor untuk hal dalam perdagangan berjangka. Iya, Iya, keren banget gak tuh ada iya, tuh tur betul, tuh kampus, keliling, kemudian Anda bisa dapat ilmu yang luar biasa ya. betul. Jadi jangan tinggalin Mhm, kesempatannya nih ya. iya, iya. Kemudian ikut tur de kampus, nanti akhirnya kita bisa bergabung di MITU juga ya. Jadi Mhm, untuk rekan-rekan yang pengen karirnya di bidang trading, kemudian di bidang pialang, Anda harus belajar sama perusahaan yang memang ekspor dan legal. Jadi betul, betul. banyak hal yang memang harus teman-teman pahami ya, nggak hanya cukup melihat iklan di YouTube kemudian deposit, aduh jangan lagi dong gitu Iya. kan. Ada Korban korban beberapa iklan. korban iklan Iya. betul itu, aduh luar biasa nih, khususnya anak-anak muda ya, Iya. yang punya saldo cuma 300.000 depositnya Waduh. 100, pengen dapat 100 juta, waduh luar biasa itu. Ya jangan lagi ya. Ya silahkan nanti bisa koordinasi sama teman-teman yang lebih expert. Ini sebelum closing nih Pak Putra, kita Mhm. bicara tentang saran dan semangat untuk teman-teman milenial nih khususnya di Iya. Lampung. Seperti apa nih saran dan, semangat ya khususnya kita menyambut Mhm. setelah usainya 2 tahun yang berat ya, Mhm. zaman Covid, Covid, iya, akhirnya betul. kita bersiap untuk di berbagai hal yang untuk memulihkan banyak hal. Menurut Pak Putra seperti apa sarannya untuk milenial? Ya, kalau untuk kalangan milenial ya, ya kita memang di generasi milenial saat ini. Ya, Jadi ya, eee, setelah Covid 2 tahun ya, memang mandek semua, semua bidang
Iya. terutama di sektor ekonomi ya, agak-agak mandek. Kenapa? Karena tidak ada namanya perkembangan ataupun, apa namanya, pendapatan yang didapatkan, apalagi memang kerja yang dari rumah. Betul. Kebanyakan kerja di rumah bukan kerja, menghabiskan apa yang ada di rumah. Kenapa? Menghabiskan apa yang di rumah. Iya, kenapa? Karena kita nggak produktif, nggak ada Bener usaha bener. yang Iya juga dijalankan. ya. Kita buka usaha nggak bisa berjalan, kenapa? Karena memang dibatasin waktu zaman Covid kemarin, Iya. Pak. Dibatasin sama baik baik dari masyarakat juga membatasi, dari pemerintah pun membatasi untuk interaksi secara langsung kan. Iya. Mau nggak mau ya bisnis yang mudah dan bisa dijalankan di rumah ya ini bisnis transaksi di perdagangan berjangka. Oh, iya iya. Salah satu ya, Salah satunya. ya karena Oh. memang disarankan pemerintah kita untuk tetap produktif di masa pandemik ya waktu itu ya, Ya. untuk tetap produktif bisa menghasilkan dengan beberapa, bisnis contohnya perdagangan online. Nah, Ya. salah satu perdagangan online ini ya perdagangan berjangka komoditi ini. Ya Iya. itu salah satu yang produktif. Artinya Ya. bagi orang, masyarakat ataupun kalau milenial yang memang punya modal, kita bisa tetap produktif, bisa menghasilkan dengan cara berdagang, yaitu perdagangan berjangka komoditi ini. Oh, Nah, oke. masalah transaksi jual beli dan segala macamnya, kalau memang belum memahamin, nah itu gunanya PT Mito hadir. Yap, Jadi kita betul sekali. menyediakan layanan untuk edukasi tentang perdagangan berjangka itu seperti apa, pulang-pulang hasilnya bisa didapatkan seperti apa, itu Ya. nanti, bisa bisa ditanya langsung ke pihak PT Mitonya. Wih, tuh kan, Jadi banyak bilangin nggak artinya percaya, langsung ke kantor, ya gitu ya? betul, banyak kok yang berpengalaman dan Iya. ekspert di bidang ini, di kantor PT Tuh Mito kan, yang di cabang Lampung. ya. Ya, Jangan miss informasinya, nggak boleh deposit 100.000 mau dapat 100 juta iya, gimana itu. nggak Jadi ada. gitu ya guys ya. Iya, Terima kasih Pak Putra siap, atas waktunya, ya, beberapa informasi valid, mhm, kemudian perkembangan yang memang kami harus terima informasinya. ya, Kami sangat berterima kasih Pak Putra berkenan mampir ke studio kita, siap. dan alhamdulillah Terima ya. kasih juga. Jangan lupa rekan-rekan, ditunggu Mhm, di Mito nih, banyak produk, kemudian banyak karir yang bisa dikembangin oleh teman-teman. ya, Sampai jumpa di Road to Campus. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.